Hal pertama yang mau pertanyakan kepada Omar itu sebagai ketua Kadin, apakah berdagangnya orang Minang Ariko masih bisa berterima atau masih menjadi andalan orang Minang berdagang ke depannya, Omar itu? Memang DNA orang Minang itu adalah manggaleh kalau Ya. nyunggaleh orang tadi. Orang sih bisa dijual pakai cek pada tadi di bulan yang muka kadai kok laku kok. Ya. Yang penting ada orang beli beli. ya. Ada orang beli. Saya kan ada yang beli ya. Nah, mau nggak mau itu butuh kolaborasi. Nah, kolaborasi itulah yang sebenarnya mungkin kini mau cari di generasi berikutnya lah mulai terbentuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sanak saluk dimanapun berada, alhamdulillah hari ini kami dari Saluk Kreasi mendapat kehormatan basobo beliau Ketua Kadin Sumbar, Bapak Insinyur Haji Bakhtiar Bakhter. Bukhari Bakhter. Bukhari Bakhter. Datuk Panduko Sinaro. Panduko Sinaro. Selamat datang, Pak Datuk. Ya. Hariko dan sanak sadonyo, orang Minang terkenal dengan kemampuannya berdagang. Dimanapun orang Minang tagak, itu selalu dengan kemampuan berdagangnya. Tapi pada zaman kini, apakah berdagang itu masih bisa menjadi andalan orang Minang? Itu yang akan kita pertanyakan. Beliaulah yang akan menjawab, Datuk Panduko Sinaro, tentang bah hendaknya orang Minang ke depannya dalam berdagang. Ada 4 poin yang nanti, 3 poin yang akan kita bahas nanti. Salah satunya, apakah berdagangnya orang Minang itu masih gaya dulu atau enggak lah. Kemudian ba'a caranya berkelompok, dan yang terakhir ba'a hendaknya orang Minang bisa membangun brand. Yang pertama, Mbak Datuk. Pertanyaan pertama. Apakah itu bahasanya campur saya Mbak Datuk ya. Di Saluk kan kami berusaha untuk mencari nilai, mendokumentasikan nilai gitu. Jadi sehingga ke depan 1000 tahun pun masih bisa kita baca balik diskusi kita hari ini. Hal pertama yang mau pertanyakan kepada Omar itu sebagai Ketua Kadin, apakah berdagangnya orang Minang hari ini masih bisa berterima atau masih menjadi andalan orang Minang berdagang ke depannya, Omar itu? Insya Allah sih masih. Kadin pun kan Kamar Dagang dan Industri. Chamber of Commerce and Industry. Jadi basicnya tetap dagang. Pengusaha itu basicnya dagang. Tinggalnya berkembang ke arah mana. Apakah menjadi distributor atau menjadi industri. Itu kata kuncinya. Jadi yang berdagang bagi orang Minang tetap ikut jiwanya kah? Tetap jiwanya dagang. Basicnya dagang. Yang memasukkan misalnya mungkin ada salah satu pengusaha kalau kenal dan salah satunya udah Arnes yang punya Indonesia Tekstil. Iya. Membangun Mas Haji Putih. Darinya berdagang kininya berdagang kain dari produksi pabrik, kininya memberi order ke pabrik. Nah, jadi itu namanya pengembangan usaha. Karena dengannya berhasil berdagang tuh, kalau dulunya menjual gambar pabrik, ini pabrik mengajainya. Ini bagi desain. Iya. Nah, ini punya kadin lah banyak. Nah, di situ sebenarnya letak kegigihan orang Padang dalam berdagang. Dan itu tidak 1-2 orang seperti itu. Nah, tadi kemudian branding. Iya. Akhirnya Indonesia Tekstil mempunyai branding sendiri. Custom istilahnya. Kalau mereka Datuk, apakah itu kan yang gadang namanya itu? Toh di Minangkabau itu berdagang kan enggak yang gadang saja. Iya. Kan ada di Lapau, di Awu, di Pasaraya, macam-macam gitu kan. Itu kan mereka-mereka yang salah moko berdagang kalau di daerah Wak. Kalaupun cari keluar daerah, itu kan ada yang menggalih kaki limo, ada macam-macam. Mereka juga berdagang. Dulu budayanya berdagangnya dengan ago-mago kan. Kayak ke situ, itu diago lah. Di situ kelebihan orang awak bermain ago-mago wah.
ya. Apapun di zaman hariko yang mungkin harga itulah online fixed gitu kan, fixed harga. Apakah orang Minang masih berpeluang untuk tetap berdagang tuh? Mungkin awak pisahkan antara berdagang offline sama online. Online itu kan cuma metode offline menjualnya. Tadinya menjual di offline-nya Bukalapak, Ya. kini menjualnya online dengan digital. Itu kan tinggal pengembangan penjualan saja. Tapi basicnya adalah kalau awak cari di Tanah Abang, itu banyak dusun awak memang yang dari pedagang kaki lima. Kalau awak dengan istilah itu mengantau. Iya. Dari pedagang kaki lima, nyo dapat banyak pelanggan, nyo dapat order kadang, nyo mulailah mengantau. Iya, mengantau. Nah, mengantau lama-lama, nyo udah bisa punya kedai surang. Lah punya merek surang. Iya. Karena nyo lah punya pelanggan. Nah, kalau masalah online itu sebenarnya metode penjualan aja. Dan kini kan memang rata-rata penjualan apa kan jual online ya. TikTok juga. Iya. Nah, itulah istilahnya kalau di usaha itu adaptif. Ini harus menyesuaikan. Orang pakai TikTok ya. Orang-orang online ulah kalah awak aja orang. Nah, itulah persaingan global. Iya. Jadi di orang awak aja di Indonesia nasional, di global pun boleh tuju itu. Berarti masih tetap terbuka peluang persaingan tuh. Tetap basicnya dagang. Tapi mungkin ago-mago kan tidak terjadi lah. Kalau Untuk kini online-nya, kan, untuk online. Kalau kini kan istilahnya bukan ago-mago, perang diskon. Oh, perang diskon. Apa tuh? Iya. Apa? Flash. Iya, flash sale. Nyo jual hariko dengan harga 10.000. Ya. Cuman untuk hariko. Kan itu cuma metode offsell saja. Metode menggali aja. Kalau dulu kan ago-mago. Ya. Kini dulu kalau seorang ago-mago kok ada yang bisa bagi barang lebih murah daripada toko sebelah. Kan itu tuh. Iya. Nah, sekian. Nah, apalagi kan namanya orang dagang kok 100-200 kan dihitung. Iya. Apalagi kalau nyumpulnya gadang. Apalagi 1.000 tahannya tuh, Mak. Ya. Dan awak tuh orang Minang kan terkenal dengan kemampuan seperti itu. Ya. Menawarkan barang, kemudian melobi barang sendiri, sehingga barang kok memang Dibeli orang. Iya. Berarti Mak Datuk mengatakan bahwa hariko sebenarnya yang untuk kemampuan berdagang bagi orang Minang tetap utama. Utama. Ya kan orang Minang dimanapun belahan dunianya orang Minang ada. Ya. Ini adalah orang yang paling luas kan? Yalah. Yang mendagang kan bukan hanya barang, menjual nasi kan pedagang juga. Iya. Kalau dilihat gini dulu cuma awak punya restoran Padang tuh mungkin kalau yang tahu mungkin cuma Simpang Raya. Ya. Dulu kini mungkin setelah itu sederhana. Ini namanya Ya. nasi kapoiko. Ya. Sampai kumbuah. Mungkin bisa ada rumah kamu tersangka. Iya. Nah itu kan kreativitas. Nah, jadi tetap aja basic dagang kembali lagi awak orang Minang bersyukur punya DNA dagang. DNA-nya ya. Ibaratnya kalau kecil orang di bulan itu bisa dagang. Masalahnya pembelian atau enggak. Yang penting lain nama Makanya penting ada orang betul. bisa dijual. Nah semangat itu yang kini masih agak ambo cali berkurang di generasi muda. Maksudnya kalau untuk merantau, untuknya survive, mungkin nggak usah malu harus berdagang di kaki lima. Iya. Atau mulai menggali apa, tapi yang pentingnya gigih dan jujur. Iya. Nah. Berarti sakit ada kata yang kritik yang Mak Datuk sampai tadi. Bagi generasi muda, pedagang hariko berarti tidak jadi poin lah dah. Kembali ke pribadi generasi muda. Iya. Apalagi ini kan Gen Z ku lah biasa yang kerja, ya maaf di muka laptop, Iya. HP. Nah, tapi kan tidak semua orang bisa survei di situ ya. Betul. Nah, kalau ini kembali ke basicnya, punya talenta di dagang segala macam, kenapa tidak dicoba? Berdagang tuh memang DNA awak tadi. Ya, DNA awak tadi. Ya. Memang DNA orang Minang tuh adalah menggalih kalau nyunggalih orang tadi. Orang sih bisa dijual aja pakai cuma tadi di bulan yang muka kadai kok laku kok. Ya. Yang penting ada orang beli. Ada orang beli. Saya kan ada yang beli. Ya. Karena ada sepengalaman pribadi ya, Bo, berjuangnya orang Minang kok. Ambo sampai di beberapa negara, misal Malaysia contohnya. Kalau ada orang nan menggalih kaki limo ditampe mungkin dalam tanda kutip tidak akan digalih orang, atau bisa ditebak atau kurang awak mah. Iya betul. Paling galih durian wak yang kemarin itu kaki limonya. Iya. Di mana kampung ya? Iya. Jogja, Putawak di Malioboro itu ya, kita. aja.
Berjalan di situ, ambo pernah kejadian di Malioboro, ambo pakai bahasa Minang. Eh, Langsung dikece di orang di samping kan, malu ini bahasa Minang lah. Ternyata jalan Malioboro itu lawak sisinya. Lanjut dari seketik melangkah ke muka orang tua. Tadi ada brand yang ada tua sabui, ambo pun ingin menyampaikan. Orang Minang itu kan cenderung berdagang. Dan kini kan lah dipisah lo di orang antara berdagang dan membangun brand. Kalau terpisah lo lah kita. Ada juga orang Minang yang berhasil membangun brand, kadang pakaian, sehingga nyo ndak lain menjual harago padu barang tuh, tapi brandnya dijualnya lah gitu. Baah ndak nyawa orang Minang go dari bergerak berdagang menjadi menjual brand. Jadi kembali lagi kan, begitu awak berdagang, awak kan lah tahu barang omset awak, Ya, market awak. ya, Begitu lah tahu market awak seleranya apa, ya kini memang awak harus berani mengembangkan usaha. Tadinya menjual merek orang, kita merek surang. Nah, ada plus minusnya. Menjual merek orang mungkin awak bisa banyak merek yang awak jual. Iya, Juga tergantung dari orang. iya betul. Tapi kalau awak menjual merek surang, desain awak surang, awak punya market surang. Iya. Jadi indikasi awak untuk berkembang lebih jelas. Nah, jadi sebenarnya kembali ke metode bisnisnya lah. Iya, iya. Nah, kalau awak membuat brand kan awak mungkin butuh support lebih banyak. Kalau menjual merek orang mungkin awak butuh outlet lebih banyak. Iya. Beda-beda karakternya, beda pola bisnisnya gitu. Tapi memang kalau bisa awak membuat brand lebih bagus. Jadi orang Minang pun didorong lain dari sekedar hanya berdagang, kini buat brand lah. Ya. Jadi memang itulah keharusannya kita di Minang hari itu. Kalau enggak digiliangnya gitu. Ya itu tadi adaptif tadi. Oh iya, kuncinya adaptif. Menyesuaikan aturannya gini. Nah, itu. Terakhir mata, gue terakhir. Ada kebiasaan orang awak juga. Anjay awak buka ya gue kan. Orang awak kok kalau pergi bang rantau, pergi manggale, pergi kau tu untuk di kumpulan cek kelompok kau sulit kah? Ini nyusalah. Kecuali nyo kalau lah sukses, kemudian nyo berusaha untuk menampakkan kesuksesan dalam tanda kutip, baru nyo mau berkumpul. Ya. Itu kan budaya kolektif yang sebenarnya kok sangat butuh hari kok. Ya. Mbak caronyo awak memandang dalam budaya Manggale dan kolektif kok supaya misalnya ke luar negeri kok. Ya. Seberapapun kehebatannya, kalau stoknya ndak kuat tentunya mati. Ya. Mbak caronyo orang Minang kok supaya apa pandang madat tuh kolektif tadi kok jadi bahan naknya. Jadi memang itu sudah tidak menjadi rahasia umum ya. Kalau orang Padang kok susah bersatu. Tapi pada prinsipnya orang awak kok berdagang cukup fair. Nyo naknya membudakkan barang orang atau kita ke barang orang. Jadi nyo ndak tetap menjaga etika lah. Nah kini memang itu tadi ada pola pedagang, ada pola pengusaha. Iya. Nah kalau nyo prinsip masih berdagang, nantinya ya tanggal dulu aja dagangannya ya. Tapi kalau prinsip pengusaha, dia kan mengembangkan usaha dagangnya. Nah mau itu butuh kolaborasi. Nah kolaborasi itulah yang sebenarnya mungkin kini mau jadi di generasi berikutnya lah mulai terbentuk. Malah kini kalau ada salah satu anak pengusaha terkenal, ini lebih strict. Bisnis harus merdeka. Kalau zaman apaknya suku tantangan. Nah, kalau anak muda kini lebih terukur. Tapi ada baiknya juga. Jadi segala satunya program kartu terukur. Nah itu beda zamannya mungkin antara generasi pedagang tadi yang pertamanya mungkin lebih ke gambling. Yang kadonya lebih terukur. Lebih ke pengusahanya. Nah memang kembali lagi ya kalau menurut Ambo ya memang pedagang kok harus menyesuaikan beradaptasi menjadi pengusaha. Nah supaya ya pertama mungkin punya aset, punya branding tadi, dan usaha kok bisa diwariskan ke kontinunya panjangnya. Ya, apakah ke keluarganya, anaknya atau ke pegawai perusahaannya. Jadi usaha kok bisa berkembang lah. Dari beragangnya punya pabrik, misalnya pabriknya cie tambah 3 berkelanjutannya ya. Nah, sehingga ndak abidinyo aja. Ya. Sebelum tutup Madatu, apa pesan Madatu untuk anak muda-muda gini Madatu? Toh tadi Kecik Madatu berdagang tuh sampai hari pun dan ke depan pun Kecik Madatu tadi adalah peluang juga ya. Jadi kalau anak muda kini jangan malu untuk berdagang. Jangan malu untuk berdagang. Ya. Kalau memang pengen jadi usaha, belajar dari dagang. Ya kan? Termasuk kini Ambo malah menyarankan anak muda turun ke desa. Bertani.
pertanian. Tapi bukan harus bertani, menyangkut mendagang gali tani itu. Mendagang bare, mendagang lado, mendagang apa. Kan banyak sebutan namanya bisa dibawa ke kota atau kota lain. Iya. Nah, kenapa mau dijual? Karena di dagang tua terukur. Bali jual petani 10 Ya. jual 5 balik. Ya. Uang transport barang. Di situ Pak lah mulai merasakan barang keuntungan. Ada saatnya barang awak rugi. Iya. Ada saatnya awak balabo. Tapi nyo tahu putarannya. Terukur. Ya, terukur dan ukur kan selama setahun. Setahun kok misalnya nyo manggali 5 untung, 3 rugi, 2 balik modal. Sama sih untung. Nah, banyak berkembang. Jadi berdagang kok kalau belajar sekolah tuh basic. Nah, makanya tadi awak orang Minang, terutama generasi muda Minang, punya DNA itu. Nah, masalah nanti ini akan jadi apa atau segala macam, tapi itu kan takdir ya. Berprosesnya. Tapi dengannya berusaha gigih, memakai manfaat ilmu dagang, kok insya Allah akan sukses itu. Karena sukses itu kan pasti dimulai dari nol. Iya. Jadi terima kasih lah Madatua ate wakatunya, karena sebenarnya kenapa aku harus ambo tamui Madatua? Karena kan anak muda kini Betul. kalau ndak nampak di nyurang ya. Nyo karena gulu percaya. Betul. Tapi kece Madatua tadi bahwa berdagang bagi orang Minang itu adalah DNA-nya. Ya. Berarti ndak bisa dipisahkan dah. Bisa. Kalau bisa dilap dia teh bulan tuh nyoba dagang. Ya. Ada orang mau beli. Nggak ya gitu. Dan kepada ada orang membeli juga aja. Dan kepada anak muda seperti kece Madatua tadi sebagai ketua kadin, ambo sengaja menegaskan ku cari ketua kadin ndak ada kalau Madatua. Datuk pendukung Sinaro mengingatkan bahwa berdagang adalah DNA orang Minang. Dan yang pasti ketika kita berdagang kece Madatua tadi kita bisa lebih cepat mau kuah. Ya. Sampai di kemampuan kita, hasil kita. Dan berdaganglah bagi orang Minang, karena sampai detik berdagang adalah DNA orang Minang. Kami di Salua undur diri. Kalau bisa ada yang ingin sampaikan di kolom komentar. Dan kalau ada yang ingin ditanyakan, tanyakan pula dalam komentar. Kami Salua Kreasi undur diri. Kapan Madatua, terima kasih sekali Madatua. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.